Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Amrullah dari mahasiswa UIN Salatiga dan dari prodi Sejarah Peradaban Islam. Ingin sedikit menjelaskan tentang peristiwa Madiun yang ada di Madiun, peristiwa PKI yang ada di Madiun pada tahun 1948. Peristiwa Madiun itu di tahun 1948 adalah salah satu babak paling kelam dalam sejarah awal Republik Indonesia. Seringkali secara populer disebut sebagai dengan pemberontakan PKI Madiun. Jadi peristiwa ini tuh jauh lebih kompleks dari sekedar narasi tunggal atau membutuhkan analisis mendalam yang mempertimbangkan berbagai faktor kepentingan dan dinamika kekuasaan. Jadi latar belakang dan konteks sejarahnya itu terjadinya Revolusi Nasional Indonesia. Jadi Indonesia itu sedang dalam tahap genting mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda 1 dan 2. Situasi politik dan militer sangat tidak stabil. Itu termasuk salah satu latar belakang dari yang terjadi pada peristiwa Madiun. Yang kedua itu ada perjanjian Renville pada Januari 1948. Perjanjian ini itu sangat merugikan posisi Republik Indonesia karena menyebabkan wilayah Republik Indonesia itu menyusut drastis dan ribuan tentara serta laskar harus hijrah ke wilayah RI yang tersisa termasuk Madiun dan sekitarnya. Hal ini menciptakan ketegangan sosial dan ekonomi yang parah. Nah, di sini juga ada peran Musso dan PKI. Jadi itu Musso itu adalah seorang tokoh komunis senior yang kembali dari Moskow pada Agustus 1948. Ia membawa gagasannya bahwa jalan baru PKI yang menyerukan garis keras dan persatuan kekuatan kiri itu sayap kiri untuk menghadapi kapitalisme dan imperialisme. PKI di bawah Musso mengadopsi memakai taktik konfrontatif terhadap pemerintahan Hatta. Dan juga ada latar belakang tentang VDR atau Front Demokrasi Rakyat. Jadi PKI dan partai-partai terus serta laskar-laskar kiri lainnya itu membentuk VDR sebagai kekuatan oposisi terhadap pemerintahan Hatta. Jadi VDR itu mengkritik keras kebijakan pemerintah, terutama perjanjian Renville yang tadi itu dan rasionalisasi tentara. Dari materi tersebut itu kita memakai teori konflik. Jadi kan teori konflik itu adalah teori konflik itu menjelaskan. Teori konflik itu menjelaskan bahwa masyarakat dan organisasi terdiri dari berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda. Yang seringkali dapat digunakan untuk memahami perbedaan agama, perbedaan kepentingan dan ideologi antara PKI dan pemerintah Republik Indonesia seperti tadi. Jadi konflik antara PKI dan pemerintah Republik Indonesia itu terjadi karena memiliki tujuan. PKI memiliki tujuan untuk merebut kekuasaan dan mengubah sistem politik yang ada di Indonesia.
menjadi sosialis. Sementara itu pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta itu memiliki tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan dan stabilitas negara. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan saya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.